Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allahumma sholli ala nabiyil hasimiyyi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Selamat datang di acara debat kita hari ini, sebuah diskusi yang mengangkat tema kontroversial namun penting untuk dibahas, yaitu kawin kontrak atau kawin mut'ah. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Hasbi Syabudin, Prodi KPI semester 5, sebagai host untuk membahas debat kawin kontrak atau nikah mut'ah yang pro dan kontra. Di yang pro, perkenalkan, ini ada saudara Dikri dan saudara Teh Susi. Untuk kontra ada saudara Wahyu dan saudara Darul. Langsung saja kita buka debat acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita buka debat ini dengan dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa sebenarnya definisi kawin kontrak menurut pandangan tim Anda, dan apa yang mendasari pendapat tersebut? Silahkan dijawab untuk pro dan kontra. Dilihat daripada Aku lagi bikin video. sebuah definisi, kawin kontrak adalah praktik pernikahan sementara berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yang menetapkan batas waktu tertentu, biasanya dengan tujuan memenuhi kebutuhan tertentu baik ekonomi, sosial maupun lainnya. Nah, jadi kawin kontrak ini adalah sebuah perkawinan yang dimana kita membantu sama lain, membantu seseorang yang membutuhkan dari segi perekonomian, sosial maupun lainnya. Dalam kawin kontrak, hubungan ini tidak dimaksud untuk bersifat permanen dan seringkali diatur melalui perjanjian lisan atau tertulis, namun biasanya tidak diakui oleh hukum di banyak negara. Jadi sebagian negara ada yang mengakui dengan adanya kawin kontrak dan tidak ada juga yang mengakui akan adanya kawin kontrak. Nah, untuk landasan ada berbagai landasan ya. Ya. Ada landasan budaya, juga. Contohnya tuh ada dalam tradisi mut'ah itu di komunitas tertentu, seperti di daerah Puncak dan Cianjur. Itu kan udah pure ada ya, udah ada fakta dan nyatanya. Terus ada landasan ekonomi juga. Ya kan manusia kan nggak semuanya memiliki ekonomi yang baik ya. Ya salah satunya mungkin gak mungkin sih, pastinya memilih jalan ini gitu. Misalkan kita menikah kontrak berapa bulan dengan imbalan sekian ratus juta atau berapa, itu kan ada landasan ekonominya. Terus ada landasan sosialnya. Nah, dalam beberapa kasus itu kawin kontrak itu digunakan sebagai bentuk pengesahan hubungan jangka pendek untuk menghindari stigma sosial akibat hubungan di luar nikah. Nah, jadi ada sisi positifnya juga gitu. Jadi nggak kumpul kebo kalau bahasa sekarang gitu. Nah, ada landasan agamanya juga, tapi agama tertentu ya. Nah, beberapa kelompok agama seperti dalam Islam Syiah memperbolehkan praktek kawin kontrak atau nikah mut'ah itu dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya mahar dan kesepakatan waktu. Nah, yang di Cianjur itu setahu saya itu ada kesepakatan tertentu gitu. Terima kasih ke pendapat pro yang sudah memberikan jawabannya. Dilanjut ke peserta kontra untuk menjawab pertanyaannya. Menurut saya tidak. Kenapa? Karena ya itu seakan-akan mempermainkan hati seorang perempuan gitu. Jadi nggak lagi susah. Iya, dilanjut. Santai aja. Kita mutar hadis 808 kalau nggak salah ya. Iya. Nama itu.
al ghairu minal iman wal madau minan nifaq. Al ghairu ada pencemburu minal iman eta tetap sapalina tina iman. Jadi apabila seseorang masih mempunyai cemburu, dia mempunyai rasa iman. Iya. Wal madau mula abatur rajul nisa, adapun mempermainkannya seorang laki-laki kepada seorang perempuan, itu sebagian dari orang-orang munafik. Eta tetap sapalina tidak munafik. Iya. Jadi kawin kontra kan soal perkawinan itu soal yang serius ya, Iya. tidak main-main gitu. Iya. Sekarang ini pertanyaan saya, bagaimana nih ya keadaan kalian menjadi seorang perempuan yang hanya dipakai sebagai penguasanya sementara gitu? Oh, iya. Itu kurang etis gitu. Ya. Sedangkan kan derajat perempuan itu diangkat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi SAW. Wasallam. Ya itu menurut saya gimana dapat mengambil sih? Terus di pandangan MUI atau Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa kawin kontrak itu haram hukumnya. Yang pertama, tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Terus yang kedua, bersifat sementara dan hanya untuk kepuasan sesaat. Masya Allah. Terus bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Adapun di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat 1, orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Nah, kawin kontrak berpotensi melahirkan anak tanpa kepastian hukum atas hak asuh, nafkah, atau perlindungan yang melanggar prinsip perlindungan anak. Begitupun dalam norma sosial dan adatnya. Selain hukum positif, norma sosial di budaya Indonesia menganggap kawin kontrak sebagai perilaku yang tidak etis. Terus praktek ini mencoreng nilai-nilai luhur pernikahan yang sakral, menghormati martabat manusia secara memelihara keharmonisan keluarga dan masyarakat. Oke. Tenang dulu. Oke. Jadi bisa disimpulkan rekan-rekan bahwa antara pro dan kontra ini sudah mempunyai landasan dan alasannya masing-masing. Sungguh indah debat ini. Karena dari pro ini sudah jelas karena saling menguntungkan antara dua belah pihak si kawin muta ini, dan ada beberapa agama atau sosial budaya yang menyetujuinya. Sedangkan dari kontrak ini sudah jelas-jelas bahwa itu hukumnya haram dan tidak boleh dilaksanakan. Dilanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu menurut pandangan kelompok kalian, apakah kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan individu atau malah eksploitasi? Iya. Untuk pro silahkan dijawab, untuk kontra silahkan dipersiapkan jawabannya. Mau kontra dulu? Oh, pro dulu. Kuma pertanyaannya? Pertanyaan, menurut kalian, apakah kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan individu atau malah eksploitasi? Oh ya. Bisa dijawab? Bisa. Silahkan kepada kelompok pro untuk menjawabnya. Ada dua opsi ya. Iya. Bisa dikategorikan sebagai kebebasan individu dan bisa dikategorikan eksploitasi. Iya. Itu tergantung apa namanya, tanda tangan teh. Oh, Kesepakatan. Nah, ya Kesepakatan. tergantung kesepakatan masing-masing. Sebagai kebebasan individu itu kan kedua belah pihak itu menyetujui ya, iya. menyetujui dari awal sampai akhir, menyetujui kontraknya berapa bulan, dan kebanyakan yang melakukan kawin kontrak itu pasti menggunakan kontrasepsi. Maksudnya itu? Itu memakai kayak ya gak bakalan hamil gitu si ceweknya, Oh, karena jadi- sudah melakukan tanda tangan, sudah melakukan kesepakatan. Misalkan contohnya dari tim kontra melakukan kawin kontrak dengan salah satu wanita,
Nah misalkan Tahan dulu dicatat kontra tuh, ya, jangan ini cuma setengah contoh. contoh nih Iya. ya, contoh Ah, ya. berapa bulan misalkan gitu ya. Iya. Terus ya otomatis misalkan si cowoknya, saya nggak mau memiliki anak dari Anda. Oh, iya. Nah gitu kan, otomatis itu kan pasti melakukan anti kontrasepsi. Iya. Yaitu ya dengan melakukan segala cara ya supaya tidak hamil. Nah terus apa? Tadi kan ada kesetaraan dalam hubungan. Apabila tidak ada pihak yang dirugikan secara signifikan dan hubungan tersebut saling menguntungkan, maka kawin kontrak bisa dilihat sebagai bentuk kebebasan untuk menjalani hubungan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Iya. Jadi nggak kumpul kebo juga, itu kan udah ada apa sah secara agama dan negara dong. Iya. Hanya saja itu memiliki jangka waktu gitu. Nah, terus tidak ada pelanggaran hukum atau norma sosial. Karena dalam beberapa konteks budaya atau agama tertentu itu kawin kontrak itu diterima secara sosial sehingga dapat dianggap sebagai pilihan yang sah. Nah, ada contohnya. Seorang perempuan setuju menjalani kawin kontrak karena alasan finansial. Seperti yang tadi didefinisi, itu alasannya dengan landasan ekonomi Iya. gitu. Nah, kalau misalkan sebagai eksploitasi itu kan karena ada ketidakseimbangan kekuasaan ya. Maksudnya kayak ada ketika salah satunya tidak menerima mau kawin kontrak karena keterpaksaan, tapi di sisi lain tidak menerima, itu bisa termasuk eksploitasi. Tapi dari kami tim pro itu masuknya ke kebebasan. Oh iya. Gitu. Barangkali dari ini ada Ya, jadi tambahan. dapat diberi sebuah gambaran bahwasanya kawin kontrak ini sesuai dengan apa yang ada di sosial budayanya, sosial lingkungannya. Iya. Karena kawin kontrak ini harus bisa menyetujui antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan ini bisa mengambil keputusan untuk bisa dikawin kontrak gitu. Jadi kawin kontrak boleh-boleh saja bisa gitu di Iya. kalangan ketika lingkungannya, sosialnya yang notabene bisa perempuan ini bisa mengambil keputusan apa yang telah diberikan seorang laki-laki. Kesepakatan lah ya. Iya. Izin menambahkan. Iya, silakan. Lalu di zaman milenial sekarang ya, Iya, di iya. era Gen Z sekarang itu Iya. kawin kontrak tuh udah nggak aneh dan Iya. udah kayak udah banyak gitu, nggak hanya di 1-2 kota aja. Kebanyakan turis-turis dari luar melakukan ke daerah tertentu ya, melakukan kawin kontrak jangka waktu, misalkan ada kerjaan di desa tertentu atau di kota tertentu, daripada kumpul kebo, daripada disebutnya Disebutnya Zina atau dosa, apa? iya. ya sudah melakukan kawin kontrak yang jelas-jelas sah, diakui negara, diakui agama. Tapi kan ada kesepakatan tertentunya, Kesepakatan. Jadi antara kesepakatan ada landasannya juga. Silakan kepada kelompok kontra untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Pertanyaan ulang dulu. Menurut kalian, apakah kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan individu atau malah eksploitasi? Enggak, ini Ya, Dari pandangan tim kontra ya, ya. ada beberapa yang harus dipikirkan terlebih dahulu untuk kita melakukan kawin kontrak. Yang pertama, kawin kontrak sebagai eksploitasi ya. Nah, di mana eksploitasi ekonominya, perempuan banyak yang setuju melakukan kawin kontrak memang, namun ada pihak pria ada yang tapi lebih lemahnya itu wanita. oh iya. Itu untuk pandangan ekonomi. Jadi eksploitasi seksualnya, Iya. yang mana hubungan ini lebih berfokus pada kepuasan, hanya kepuasan saja, tidak berlandaskan cinta satu sama lain. Iya. Terus ketimpangan relasi kuasa, yang mana perempuan sering berada di posisi yang paling lemah, ekonominya, pendidikannya, Iya. terus sosialnya. Iya. Nah, terus eksploitasi hak perempuan dan anak. Ketika kita
sudah melakukan kawin kontrak, meskipun tadi ada alat kontrasepsi, pasti kontrasepsi itu tidak semua alat kontrasepsi itu bisa menjamin pembuahan terhadap Interupsi. anak. Zaman sekarang canggih loh, Pak Wahyu. Ya. Bisa dari ceweknya bisa melakukan suntik KB, bisa juga sementara kayak susuk disusuk buat menghalang Udah hamil. kehamilan. Zaman sekarang itu udah serba bisa, serba canggih, dan serba teknologi juga udah canggih gitu. Jadi bukan alat kontrasepsi tidak bisa menjamin, bisa. Dokter sekarang udah canggih. Gimana tuh? Barangkali dari saudara Darul ingin menambahkan atau memperkuat argumen tentang kontra tentang nikah buta ini. Udah saya bicarakan tadi ya, Iya. derajat perempuan itu oleh Rasulullah sudah diangkat. Iya. Kenapa sekarang pada zaman sekarang menurun lagi gitu? Iya. Jadi Aina menurut kaum kontra ini. Iya. Coba Ya. menurut pendapat MUI Oh, iya. kaum kontra, saya juga belum baca sih yang sebenarnya bagaimana, tapi menyikapi tentang ya masalah seperti ini saya juga masih membutuhkan referensi. Iya, iya. Interupsi. Silakan. Perihal tadi yang saudara Darul ungkapkan, perihal tadi ada kayak bawa kitab ya, kayak Hadis, gitu-gitu. Ya, Terus derajat wanita sudah diangkat oleh Rasulullah. Ya, Sallallahu. benar. Iya. Tetapi kita sekarang hidup di zamannya serba Ada. AI aja udah canggih. Kita udah hidup di zaman Gen Z. Iya. Hidup di zaman teknologi. Dan sekarang ekonomi gak semuanya itu membaik dan bagus. Dan di sini kawin kontrak itu memiliki landasan, yaitu landasan finansial. Oke, kita membawa ketika derajat wanita itu dinaikkan oleh Rasulullah. ya. Kita balikan lagi ke zaman sekarang gitu loh. Ketika kita ada landasan finansial ini, daripada kita kumpul kebo, daripada kita melakukan jinah yang nggak jelas statusnya, kenapa nggak kawin kontrak? Sekarang jadi pertanyaan saya, Ya, silakan. Silakan. Anda berpendapat daripada jinah nih kawin kontrak, Iya. kenapa gak kawin beneran aja? Maksudnya kawin Nah. ya secara sakinah wadah warohmah. Iya. Disitulah mau instruksi. Iya, Oke, silakan. siap, Nah. gaskeun. Jadi bentar dulu. Linknya. Langsung kita lanjut ke debat antar lempar pertanyaan dan lempar pendapat antara pro dan kontra ini. Sungguh indah dan ramai Ibu. debat acara ini. Langsung saja kepada pro yang mau menjawab tadi, silakan. Tadi kalau perkembangan zaman saat ini itu kawin kontrak itu harus emang perlu gitu. Iya. Mesti perlu. Sebab tadi udah dijelaskan juga kita menghalang atau membuat sebuah benteng gitu agar tidak menjalin akan adanya perzinahan dan dosa-dosa lainnya, maka bisa dibolehkan itu kawin kontrak. Meskipun misalkannya tadi sudah landasan kitab udah ada, hadis dan dari lain sebagainya, wanita itu ditinggikan derajatnya, iya ditinggikan derajat. Tapi dilihat dari perkembangan zaman saat ini sangat membutuhkan kawin kontrak ini, karena banyak perempuan yang senantiasa notabene sulit di dalam perekonomian. Iya. Itu kan bisa Membantu ya, si bisa membantu perempuan untuk hidup. hidup gitu. Dan nggak ada salahnya juga sih kawin kontrak, Ya. selagi itu disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan kedua belah pihak. Bisa kalau misalkan dua belah pihak itu nggak ada yang merugikan, ya bisa-bisa saja. Karena Kalau- emang pasti ada konsekuensi yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Iya. Jadi kalau misalkan disepakati oleh dua-duanya, ya why not? Jadi pertanyaan saya,
Kalau emang seperti itu, apakah anda tasdikul qalbi bima ja'a bihin Nabi Sallallahu alaihi wasallam. sesuatu yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Tahan dulu. itu, apakah anda mengikutinya gitu? Ya. Interupsi. Terus ada hadis ya yang Ya. menguatkan pendapat dari saudara Darwal, Iya, silakan. yang mana hadis Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. melarang praktik nikah mut'ah. Wahai manusia, aku pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah, tetapi sekarang Allah tidak telah mengharamkannya. Oh, jadi sebelum Nabi itu ada nikah mut'ah dulu. Ada. Ada, Dulu namun Iya, iya. sekarang untuk sekarang Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Itu diambil dari hadis riwayat Muslim. Terus ijma'nya ulama, Iya. mayoritas ulama dari 4 mazhab, Iya. Hanafi, Maliki, Maliki, Syafi'i dan Hanafi, Hambali Iya. sepakat bahwa kawin kontrak itu nikah mut'ah tidak sah dan haram hukumnya. Iya. Itu landasan yang paling itu ya. Jadi gimana, Pro? kesimpulan aja. Antara pro dan kontra, perdebatan tentang kawin kontrak menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara kebebasan individu. Di pihak pro sudah jelas karena sudah menyetujui dua belah pihak. Sedangkan dari kontrak, dampak moral atau agama serta hukum itu tidak baik. Namun secara umum pihak kontrak memiliki dasar yang lebih kuat baik dari segi ajaran agama, hukum, negara maupun nilai sosial. Dengan demikian, pemahaman tentang tujuan pernikahan yang benar sesuai hukum dan moral harus terus dikuatkan agar praktik kawin kontrak dapat diminimalisirkan. Karena sosial, budaya, hukum, ras, bahkan berbagai madhab kita di Indonesia itu sudah menyetujui bahwa nikah mut'ah itu haram. Sebagian sebagian Islam golongan yang lain seperti Syiah itu menghalalkan itu, sedangkan di Indonesia itu minoritas. Jadi untuk pro mohon dimaklumi tentang pendapat kontra, dan untuk kontra mohon dimaklumi dan diterima tentang pandangan tentang pro ini. Iya, Karena dua-duanya ini mempunyai landasan mempunyai landasan masing-masing, apalagi di era zaman sekarang gitu ya. Iya. Jadi dimohon kepada rekan-rekan debat untuk selamat dulu agar tidak menimbulkan hati ya. Ayo lah. Terima kasih kepada pro dan kontra yang telah mendebatkan tentang kawin mut'ah. Mudah-mudahan mereka menerima dan menjalani pendapatnya masing-masing. Sekian dari kami semua Prodi KPI semester 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini tugas kami, tugas UAS mata kuliah Kaifiat Mujadalah. Mujadalah. Atur nuhun.